Hai, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo student, welcome back with Miss Fitri. Today we are going, but before that, let's pray together. Let's say basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Okay, now I'm gonna share my PowerPoint to you. Okay, please prepare your tematik, tema 8. Okay. We are going to focus on social studies atau kita akan fokus pada muatan ilmu pengetahuan sosial. Dan kita akan lanjutkan di subtema 3 setelah minggu kemarin kita belajar tentang produsen. Oke, produksi. Lalu distributor. Lalu produksi dan lalu konsumsi dan konsumen. Good. Nah, sebelum belajar kita berdoa dulu ya. Ayo kita berdoa bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma waj'alni minas solihin. Ya Allah, aku ridho Allah Subhanahu wa taala sebagai Tuhanku, Islam sebagai agamaku, dan Nabi Muhammad Shallallahu alaihi wasallam sebagai nabi dan rasul. Ya Allah, tambahkanlah aku ilmu dan berikanlah aku rizki akan kepemahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang soleh. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Mudah-mudahan Miss Fitri dan anak-anak semua yang menonton video ini menjadi orang-orang yang soleh dan solehah ya. Amin. What are we going to learn and do? There are 4 things that we are going to learn and do. The first one, we are going to learn about job. The second, we are going to learn about kind of job. Third, we are going to practice works that produce good or service. And the fourth, we are going to practice identify my neighbor's job. Oke. Agar lebih jelasnya, mari kita mulai. First one, we are going to learn about job atau pekerjaan. Right. Pekerjaan itu apa sih? Nah, pekerjaan ini merupakan salah satu jenis karakteristik individu dalam masyarakat ya. Misalnya petani merupakan pekerjaan mayoritas bangsa Indonesia sebagai negara agraris ya. Nah, di sini kalian mungkin ada yang belum tahu negara agraris itu bagaimana maksudnya, Miss? Nih lihat di sini. Kalian sering menjumpai adanya petani yang bercocok tanam menanam padi, lalu jagung, lalu sayur mayur, buah-buahan. Sering nggak lihat kebun-kebun atau ladang seperti ini? Ya, nah Indonesia dikenal sebagai negara agraris karena sebagian besar penduduk Indonesia ini bekerja atau memiliki mata pencaharian sebagai petani atau bercocok tanam. Nah, juga kita ke atas lagi. Nelayan adalah pekerjaan yang ditekuni oleh masyarakat di daerah pantai. Mungkin kalian pernah lihat ya, entah itu di Pangandaran, entah itu misalkan di Bali, Laut Kidul, atau dimanapun ya. Lalu di daerah pegunungan, sebagian warganya menggarap perkebunan. Nah, di situ mungkin kalian pernah ke Lembang atau daerah mana ya? Daerah Ciwidey misalkan ya, banyak petani yang menanam teh ya, lalu sayur-sayur ataupun buah-buahan lainnya. Contohnya juga stroberi ya. Asik banget ya di Indonesia, keren Masya Allah. Lalu banyaknya ragam pekerjaan dalam masyarakat. Pekerjaan yang ditekuni masyarakat ini sesuai dengan kondisi lingkungan alam sekitar. Jadi kalau di lingkungannya banyak sawah ladang, pasti banyaknya petani. Kalau di lingkungannya ada pantai, laut, pasti banyaknya nelayan. Kalau di lingkungannya dataran tinggi banyak perkebunan, banyak juga petani. Dan kalau nggak ada ladang, nggak ada sawah, nggak ada juga laut, itu banyaknya bekerja di kantoran. Jadi sesuai dengan lingkungannya ya. Oke. Nah, sebagian besar penduduk Indonesia bertani sesuai kondisi Indonesia sebagai negara agraris ya. So what is job? Jadi pekerjaan itu merupakan salah satu bentuk kegiatan ekonomi. Kalian ingat nggak apa itu kegiatan ekonomi?
kegiatan yang dilakukan kita manusia untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Ayah ibu kalian bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka dan menghidupi kalian juga. Ya, mereka pada dasarnya bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Jadi pekerjaan adalah salah satu kegiatan ekonomi. Ketika orang tua kalian bekerja, ya, punya penghasilan, bisa beli makanan, bisa punya rumah, bisa punya mobil sebagai kebutuhan hidup kalian ya. Jadi bekerja untuk memenuhi kebutuhan hidup. Oke, paham ya sampai di sini? Semoga paham. Oke, sekarang yang masuk ke yang kedua tentang kind of job. Oke, this is about work that produces goods. Ya. Oke. Nah, itu artinya work, pekerjaan, that produces yang menghasilkan goods itu barang ya. Jadi pekerjaan yang menghasilkan barang yang bisa digunakan oleh seseorang. Contohnya nih, petani. Kalau petani menghasilkan ada jagung, ada padi, ada sayur mayur, buah-buahan, Masya Allah ya. Allah yang menciptakan bumi ini, Allah udah kasih tanah sama kita, Allah udah kasih air, Allah udah kasih sinar matahari, sama petani dimanfaatkan untuk bercocok tanam, akhirnya tumbuhlah jagung, tumbuhlah anggur, tumbuhlah mangga, pepaya, kiwi, sayur mayur, bawang-bawangan, paprika, pisang ya, Masya Allah semuanya dari Allah, itu berkah dari Allah yang kita manfaatkan. Dan petani manfaatkan sebagai pekerjaannya sehingga dia menghasilkan barang-barang tersebut bisa dijual. Jadi mereka punya uang. Nah, lalu yang kedua juga nelayan. Mereka mencari dan menjual ikan. Ya, sebetulnya nelayan itu bukan menghasilkan ikan ya, bukan nelayan yang membuat ikan di lautan. Ya, siapa yang membuat ikan atau memberi ikan di lautan? Tuhan kita, Allah Subhanahu wa taala. Jadi sama Allah dikasih ada wilayah yang namanya laut, ya, yang dalam sekali, yang isinya air dan di dalamnya ada banyak ikan yang bisa kita konsumsi dan dicarilah ikan-ikan itu sama nelayan. Mereka mencari, mendapatkannya lalu menjualnya atau juga mengkonsumsinya, ya. Alhamdulillah. Nah, lalu juga ada peternak. Bisa menghasilkan banyak sekali ya, ada daging, susu, wool gitu ya. Nah, di sini ada gambar nih anak kecil lagi meras susu sapi. Susu yang bisa kita minum ya. Masya Allah, sama Allah juga dikasih nih. Sapi punya susu, manusia bisa mengolahnya. Jadilah banyak susu-susu yang ada di supermarket ya. Nah, selain itu juga dagingnya bisa kita makan ya. Kulitnya juga bisa dimanfaatkan. Seperti itu. Lalu di sini sebelah kanan ada penjual kue. Nah, mereka memproduksi atau membuat kue dan menjualnya. Dan yang di bawah juga ada pengrajin yang membuat besek ya. Mereka membuat besek dari anyaman lalu dijualnya. Nah, ini dia pekerjaan-pekerjaan yang menghasilkan barang. Jadi ada barang yang bisa digunakan atau dikonsumsi oleh seseorang. Ya. Nah, itu dia work that produces goods. Oke, sampai sini paham anak-anak? Alhamdulillah, mudah-mudahan paham ya. Oke, next is work that produces service. Work, pekerjaan that produces yang menghasilkan service atau pelayanan atau jasa. Ya. Pekerjaan yang menghasilkan jasa adalah pekerjaan yang hasilnya bukan barang, tapi pekerjaannya bisa dinikmati dan dirasakan orang lain. Contohnya misalkan kalian mau pergi ke lab school dari rumah, kalian nggak punya motor dan nggak bisa bawa motor, tapi kalian diantarin sama ojek, baik itu ojek online atau enggak ya. Nah, tukang ojek itu nggak menghasilkan barang kan, tapi dia memberikan jasanya, servisnya atau pelayanannya mengantar kamu yang asalnya diem di rumah bisa pindah ke sekolah. Jadi itu pekerjaan dari mengojek itu terasa hasilnya oleh kita. Oke. Nah, sini ada contoh-contohnya ya, ada guru, lalu juga ada servis motor atau mobil atau kendaraan ya, ada mang beca ya, pengemudi beca, lalu ojek ya, yang sekarang kita nggak bisa datang, nggak bisa beli makan ayam goreng,
ya udah Gojek atau GoFood atau GrabFood aja misalkan gitu ya. Nah, mereka yang beliin, kita yang makan, tapi kita bayar jasanya. Nah, itu dia pekerjaan yang menghasilkan jasa. Nah, Bapak polisi juga sama ya, menjaga ketertiban dan keamanan, dan juga para petugas pelayanan kesehatan. Nah, ini mereka itu nggak menghasilkan barang, ya. Mereka tidak membuat sesuatu, tapi mereka dengan pekerjaannya, banyak orang yang bisa menikmati hasil pekerjaannya. Ya, oke. Sekarang waktunya kalian practice work that produce good or service. Nanti di sini kalian akan milih pekerjaan yang nanti Miss sampaikan, itu termasuk yang produce goods atau produce service. Buka halaman 149 ya. Oke. Di sini kalian kan udah belajar tentang jenis-jenis pekerjaan ya. Ada yang produce good dan produce service. Nah, sekarang di sini ada 5 tabel. Miss, di situ kan di tabel 1 udah ada checklistnya petani ya. Kalau petani itu dia menghasilkan barang. Jadi kalian checklist di pekerjaan menghasilkan barang. Nah, sekarang Miss akan berikan 5 tebak-tebakan. Jadi kalian tebak pekerjaannya itu apa, lalu setelah itu tebak juga dia menghasilkan barang ataupun jasa. Nanti pekerjaan yang ini difoto ya, lalu dikirimkan WhatsApp Miss. Oke, Miss kasih contoh 1, nanti nomor 2 sampai 5 kalian kerjakan mandiri. Nomor 1 itu, oke, sebelumnya karena kita kelas bilingual, jadi Miss akan beri tebak-tebakannya in English ya. Oke. Number 1, working in the fields, he grows various plants such as rice. Nah, ini artinya kan bekerja di ladang, dia menumbuhkan berbagai macam tanaman seperti contohnya beras. Berarti dia adalah petani. Dan dia menghasilkan barang. Jadi kalian tulis dulu petani, lalu checklist di salah satunya. Paham ya caranya? Oke. Nah, sekarang kita akan mulai. Oke, mohon maaf anak-anak ada sedikit gangguan teknis. Kita lanjutkan ya. Oke, number 2. Get ready. Siap ya, nomor 2. Working in a barber shop. His job is cutting people's hair. Again, working in a barber shop. His job is cutting people's hair. Okay, you can write it in English or in bahasa. It's okay. Silahkan kerjakan nomor 2. Number 3. Working at the airport. He drives planes. Again, working at the airport. He drives planes. Okay, you can write it now. Nice. Kita lanjutkan ke nomor 4 ya. Nomor 4, number 4. Working at the restaurant, his or her job is making a food. Sering. Okay. Again, working at the restaurant, his or her job is making a food. You can write your answer on number 4. Okay, next number 5. Working at the sea and beach. She or he is searching fish. Okay, and sell it. Again, number 5. Working at the sea and beach. He is searching fish and sell it. Okay, you can write your answer number 5. Okay, student, have you done? Okay, I hope you can answer all the question from number 2 until number 5.
Oke, wow, alhamdulillah kita sudah masuk ke praktis yang ketiga tadi ya. Oke, jangan lupa hasil pekerjaan ini difoto ya. Sekarang masuk ke praktis yang keempat. Let's practice identify my neighbor's work. Identify itu mengidentifikasi atau mencari tahu ya. My neighbor's work. Itu artinya pekerjaan tetanggaku. Ya. Oke. Nah, di sini kita untuk memenuhi kebutuhan hidup itu manusia melakukan kegiatan ekonomi. Coba amati lingkungan sekitar kalian dan identifikasi kegiatan ekonomi orang-orang di daerahmu. Apa pekerjaan mereka? Nah, pekerjaan ini maksudnya adalah mata pencaharian sehari-hari yang digunakan atau hasilnya digunakan untuk memenuhi kebutuhan hidupnya. Nah, di sini kita akan cek ya, apakah termasuk mata pencaharian dengan corak sederhana yang memanfaatkan lahan atau sumber daya alam. Contohnya apakah banyak yang bertani, berkebun dan beternak di dekat lingkungan kalian, atau memiliki corak modern, misalkan di sektor jasa, transportasi atau pariwisata. Nah, gimana di lingkungan tempat tinggalmu? Caranya gimana? Buka halaman 155. Nah, di sini kalian ada kotak ya. Di sini kalian tuliskan hasil pengamatan dan kesimpulan tentang corak kehidupan kegiatan ekonomi penduduk lingkungan sekitarnya, sekitar kalian ya. Nah, identifikasi 5 orang tetanggamu. Jadi kalian bisa tanya ke ayah bunda atau kakak atau paman atau bibi atau siapa saja yang ada di rumah kalian. Tanya 5 tetangga kalian. Pekerjaannya apa saja. Dan tulis di kolom ini. Contohnya kayak gini. Ada Mr. Dendi misalkan sebagai apa pekerjaannya. Mr. Tony, Mr. Rahman, misalkan Mr. Fikar, Mr. Yayan. Nanti kalian tulis kesimpulannya. Kegiatan ekonomi di daerah tinggalku, dalam kurung daerah tinggal kalian di mana? Misalkan Komplek Permata Biru, atau misalkan Komplek Panyawangan, atau misalkan Komplek Bumi Oren, atau Komplek Soekarno-Hatta dan lainnya ya. Adalah pekerja apa? Nah, mereka ada yang menghasilkan barang dan jasa, atau mereka menghasilkan barang semua, atau mereka menghasilkan jasa semua. Nah, itu kalian identifikasi 5 orang tetanggamu ya. Oke, sekarang langsung tanya ke ayah bunda atau siapa saja yang ada di rumah kalian, atau kalian boleh bertanya langsung ke tetangga kalian kalau ada ya. Kalau mau bertanya langsung, gunakan sopan santun dan tata krama yang baik ya. Lalu setelah dikerjakan yang ini, praktis yang ketiga dan keempat yang ini difoto ya. Kita sudah selesai. Jadi tadi yang halaman 149 and 155, please take a picture of your task, page 149 and page 155 to Miss Fitri personal WhatsApp. Oke, waktunya hari ini. Nah, mari kita berdoa karena kegiatan belajar kita sudah selesai. Yo, bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni ista'udika ma'alam tanihi fardudhu ilayya inda hajati wala tansanihi ya rabbal alamin. Allahumma arinal haqqa haqqa warjuna tiba'ah wa arinal batila batila warzuqna titinabah. Ya Allah, sesungguhnya aku titipkan kepadamu apa yang telah Kau ajarkan kepadaku, maka kembalikanlah dia kepadaku di saat aku membutuhkannya. Janganlah Engkau buat aku lupa kepadanya, wahai Tuhan pemelihara alam. Ya Allah, tunjukkanlah kepada kami semua kebenaran, sehingga kami bisa mengikutinya. Dan tunjukkanlah kepada kami kejelekan, sehingga kami dapat menjauhinya. Amin, ya Allah, ya Rabbal Alamin. Puncak dari ilmu adalah akhlak yang baik. Berakhlak baik kepada Allah dengan cara beribadah dengan patuh. Berakhlak baik kepada orang tua dengan menghormati dan mematuhinya. Santun kepada sesama dan penyayang kepada adik yang lebih kecil. Alhamdulillah, kita sudah selesai. Sampai jumpa di ulangan tematik minggu depan hari Senin 28 Maret 2021. Oke?
Thank you for today, student. Miss Fitri sayang banget sama kalian. Semoga kalian semua diberi kemudahan, kebahagiaan, kelancaran, kesehatan, dan juga keberkahan ilmu. Dan semoga kalian menjadi anak-anak yang soleh dan solehah, menjadi kebanggaan untuk orang tua semua. Amin. Dan juga Miss Fitri. Dan guru-guru semua. Thank you for watching. See you in another video or Zoom. Thank you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.